Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Gali Saputra dengan NPM 2359201088. Di sini saya akan membuat video eh, untuk mengampu tugas mata kuliah mesin learning, yaitu melakukan fitur engineering dan juga normalisasi data pada eh, judul deteksi serangan siber pada sistem informasi menggunakan mesin learning. Nah, untuk librariesnya, di sini saya menggunakan Pandas dan NumPy, juga Matplotlib.pyplot. Lalu, Seaborn juga untuk digunakan untuk pembuatan grafik. Nah, sisanya sklearn itu sebagai pembuatan modelnya. Nah, di sini saya memasukkan dataset yang digunakan yaitu cybersecurity-attacks.csv. Ini 5 sampel data yang bisa dilihat dari 25 fitur. Nah, untuk fitur yang digunakan ada 25, namun untuk pembuatan modelnya hanya digunakan beberapanya saja yang berpengaruh untuk melakukan prediksi dari serangan siber tersebut. Nah, contohnya di sini saya menggunakan fitur protokol, traffic type, source IP address, dan destination IP address. Juga ada severity level. Ini. Nah, ke berikutnya di sini adalah ukuran dataset. Ada 40.000 data dan juga 25 fitur dengan info dari 0 hingga 39.999. Ada beberapa eh, fitur yang data dari fitur yang kosong, namun tidak dilakukan pengisian karena kebetulan tidak menggunakan fitur tersebut untuk melakukan prediksi. Nah, ini beberapa data dari fitur yang kosong. Ada malware indicators, alert warnings, proxy information, firewall logs, IDS IPS alerts. Ke sel berikutnya, di sini bisa dilihat attack type, yaitu DDoS, malware, dan intrusion. Ketiganya merupakan kategori dari fitur attack type tersebut. Nah, ke sel berikutnya, ini adalah fitur yang digunakan untuk melakukan prediksi tersebut. Saya memilih source port, destination port, protocol, packet length, packet type, traffic type, anomaly scores, dan severity level. Nah, itu adalah variabel X. Dan untuk variabel Y atau target dari prediksinya, saya memilih fitur attack type untuk menyimpulkan jenis serangan apa yang dilakukan. Nah, juga di sini adalah tampilan dari 5 sampel data dengan fitur yang dipilih tadi. Untuk protokol ada HTTP dan UDP dan TCP. Sementara paket type ada data, kontrol. Lalu untuk traffic type di sini ditunjuk ada HTTP dan DNS. Nah, severity level low dan juga medium, attack type malware dan DDoS. Nah, itu merupakan sampel data dari tiap fitur berjenis kategori. Nah, lanjut saja di sini saya melakukan
EDA Exploratory Data Analysis Mini atau versi kecilnya. Di sini saya menampilkan distribusi jenis serangan siber. Bisa dilihat pada grafik ini, totalnya yang paling banyak di dalam fitur tersebut adalah jenis serangan DDoS. Dengan yang terbanyak kedua adalah malware dan yang ketiga adalah intrusion sebanyak 12.000 lebih. Berikutnya, di sini ada distribusi panjang paket per jenis serangan. Maksudnya adalah setiap serangan itu mempunyai distribusi panjang paket yang berbeda. Pada grafik ini sudah ditunjukkan malware, DDoS, dan intrusion dengan jangka panjang paket dimulai dari 400 hingga 1200. Ke grafik berikutnya ada distribusi skor anomali per jenis serangan. Malware, DDoS, dan intrusion itu mempunyai anomali skor yang berbeda. Dimulai dari 20 hingga 80. Nah, itu merupakan grafik dari berdasarkan jenis serangan. Lalu di sini ada distribusi protokol dan distribusi traffic type berdasarkan jumlahnya. Ada ICMP, UDP, dan TCP di distribusi protokol. Lalu ada distribusi traffic type, HTTP, DNS, dan FTP. Bisa dilihat di sini jumlah dari data yang ada di dataset dari kedua fitur tersebut berjumlah 12.000 lebih. Nah, langsung saja masuk. Di sini ada korelasi antar fitur numerik sebelum fitur engineering. Di dalam dataset yang saya pilih, fitur ada dua jenis, yaitu fitur numerik dan fitur kategori. Fitur numerik, contohnya source port, destination port, anomaly score, packet length. Nah, dari beberapa fitur tersebut, di sini saya membuat korelasi antar fitur numerik sebelum melakukan fitur engineering. Di dalam grafik heatmap ini, ada fitur numerik dengan yang disebutkan sebelumnya. Bisa dilihat di grafik heatmap ini pada source port dan destination port itu memiliki korelasi yang saling terkait dan yang paling tinggi di bawah negatif 0,0052. Lalu ada juga packet length dan anomaly score dengan total negatif 0,0036. Di sini saya melakukan fitur engineering yaitu interaksi fitur. Yang pertama, port diff atau perbedaan port yang mengambil dari data source port dikurang destination port sehingga mendapatkan perbedaan di antara kedua fitur port tersebut. Lalu ada ports common ports atau ports umum, yaitu 80, 443, 21, 22, 25, 110, 143, dan 53. Nah, common port ini diambil dari destination port atau tujuan port. Lalu, high anomaly
itu diambil dari fitur anomaly scores dengan cara jika lebih dari 0,8 maka high anomaly itu tinggi atau 1. Jika di bawah 0,8 itu adalah 0, yang artinya tidak tergolong high anomaly. Berikutnya, di sini saya membuat beberapa fitur, yaitu severity num atau severity numerik, dan juga severity anomaly. Yang pertama, severity num itu mengambil dari severity level berdasarkan low, medium, dan high. Ketiga itu adalah kategori dari severity level dan akan diubah menjadi severity num yang dimana low digambarkan 0, medium digambarkan 1, dan high menjadi 2. Nah, berikutnya severity anomaly itu berdasarkan hasil dari severity num dikali high anomaly. Nah, ini ada 5 sampel data dari fitur yang akan digunakan untuk prediksi. Dan ini adalah data yang dihasilkan dari fitur engineering tersebut. Bisa dilihat untuk severity anomaly, jika severity levelnya low, maka severity anomalinya adalah 0. Jika medium adalah 1, dan jika high, maka 2. Lalu high anomaly berdasarkan anomaly score dari skor 28, 1 artinya adalah tinggi. Jika di bawah dari 0,8, contohnya 0,5, maka hasilnya adalah 0 atau tidak tinggi. Nah, di sini saya menampilkan grafik dari korelasi antar fitur numerik setelah fitur engineering. Ada beberapa fitur setelah engineering, yaitu severity anomaly dan port diff memiliki korelasi berjumlah 0,00019. Dan yang paling berhubungan adalah source port dengan severity anomaly yang mempunyai korelasi sekitar negatif 0,00055. Dan yang paling normal adalah destination port dan port diff, yaitu 0,019. Ada di bawah sini. Di sini, jumlah fitur sebelum fitur engineering ada 9, dan jumlah fitur setelah fitur engineering berjumlah 14. Berikutnya, di sini saya melakukan log transform dari fitur paket length agar lebih terstruktur berdasarkan grafik di sini. Ini adalah distribusi paket length yang asli dan ini adalah hasil distribusi paket length setelah log transform. Itu adalah tahap penting yang ada di machine learning, yaitu fitur engineering. Berikutnya, di sini saya melakukan normalisasi pada data di prediksi serangan cyber tadi. Nah, di sini distribusi sebelum normalisasi box plot yang terlihat hanya source port, destination port,
dan port diff. Nah, di sampingnya ada grafik distribusi sesudah normalisasi. Saya menggunakan Z-score. Nah, ini adalah hasil setelah normalisasi dari fitur yang akan digunakan. Ada source port, destination port, packet length, anomaly score, port diff, severity anomaly, dan log packet length. Nah, ini adalah fitur-fitur yang berjenis numerik. Nah, ini dataset setelah normalisasi. Bisa dilihat ke sel berikutnya. Coding ini akan membagi dataset menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, berjumlah 32.000 dengan 14 fitur dan 8.000 dengan 14 fitur. Setelah membagi dataset menjadi training dan testing, di sel ini terdapat fitur numerik, source port, destination port, packet length, anomaly score, port diff, severity anomaly, dan log packet length. Dan ada kategori fitur, protokol, packet type, traffic type, dan severity level. Ini akan membagi training set dan testing setnya. Lalu, ini adalah bagian dari preprocessor dengan dua jenis fitur tersebut, yaitu numerik dan kategori. Nah, di sini pada numeric transformer atau pipeline-nya menggunakan imputer dan normalisasi. Nah, lalu untuk kategori di sini menggunakan encoding atau one hot encoder. Nah, di sel berikutnya di sini adalah bagian dari pemodelan. Hasilnya bisa dilihat di sini. Yang pertama, menggunakan logistic regression dengan akurasi 0,33. Di sini juga ditampilkan grafik heatmap dengan aktual atau yang asli. Sebenarnya DDoS dengan yang terprediksi paling tinggi atau paling terikat adalah DDoS untuk logistic regression. Kemudian saya menggunakan algoritma yang kedua, yaitu random forest dengan akurasi 0,32. Di grafik ini pula ditampilkan yang sebenarnya dan yang terprediksi. Untuk intrusion adalah paling terikat 951. Dan algoritma yang ketiga, saya menggunakan SGBoost dengan akurasi 0,32. Dan yang paling terikat ada DDoS. Di sel ini, saya menampilkan grafik distribusi jenis serangan dengan jenis serangan DDoS, malware, dan intrusion dengan jumlah yang paling banyak adalah DDoS. Di sini ada heatmap korelasi fitur numerik, sebenarnya sama saja seperti yang sebelumnya. Lalu, ini
adalah grafik perbandingan kinerja model machine learning yang sudah dilakukan sebelumnya. Ada precision, recall, dan F1 score-nya. Untuk logistik, yang paling tinggi dari dua algoritma lainnya dengan akurasi 0,33 dan yang lainnya yaitu random forest 0,32 dan XGBoost juga 0,32. Nah, di sel ini ditampilkan seberapa akurasi dari hasil training dan tesnya. Untuk random forest, training akurasinya mencapai 1 atau 100% dan untuk XGBoost trainingnya 0,72 dan logistic regression yang paling kecil 0,34. Dan untuk tes akurasinya yang paling besar adalah logistic regression. Nah, di grafik ini adalah top 15 fitur paling berpengaruh di algoritma random forest. Dan yang paling tinggi adalah fitur anomaly score, source port, destination port, port diff, packet length, dan log packet length. Dengan tingkat kepentingan di atas 0,14. Sementara ini adalah top 15 fitur paling berpengaruh di XGBoost. Yang ketiga yaitu normalisasi dari confusion matrix, logistic regression dengan 0,48 di DOS, lalu 0,36 dari random forest, dan XGBoost di 0,35 malware dan DDoS. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini mengenai deteksi serangan cyber menggunakan mesin learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.